Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kenalkan saya Dr. Hajah Mujiasinese SHMUM, Widyaiswara dari PPSDM Kementerian Dalam Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba untuk menyampaikan dalam proses pembelajaran pelatihan kepemimpinan pejabat administrator pada agenda kedua. Agenda 2 yaitu outputnya pada kepemimpinan kinerja. Agenda 2 terdiri dari beberapa macam materi pelajaran. Yang pertama adalah kepemimpinan transformasional, yang kedua adalah jejaring kerja, yang ketiga adalah komunikasi efektif, yang keempat adalah manajemen pelayanan sektor publik. Pada kesempatan yang sebelumnya, teman kami telah menyampaikan tentang kepemimpinan transformasional. Dan yang kedua ini adalah sekuensi dari materi pelajaran tentang jejaring kerja. Bapak Ibu sekalian, jejaring kerja terdiri dari 9 JP. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah membekali peserta untuk mampu melakukan network dan networking pada personal maupun organisasi, serta mampu untuk melakukan komunikasi efektif pada beberapa stakeholder internal maupun eksternal yang semata-mata adalah untuk pencapaian tujuan kepemimpinan kinerja. Nah, di dalam hal ini strategi pembelajaran yang bisa saya sampaikan yaitu bahwa ada beberapa materi pokok pada jejaring kerja. Ada 4 materi pokok bahasan yang perlu disampaikan. Yang pertama adalah tentang pengertian konsep dari jejaring kerja dan berjejaring kerja, network dan networking. Kemudian yang kedua adalah peserta harus mampu untuk menganalisis dari jejaring sosial yang kemudian dianalisa menjadi jejaring kerja. Konsep dari materi yang ketiga yaitu bahwa peserta mampu untuk memahami konsep tentang penata ulangan dan pemetaan tentang jejaring kerja. Materi yang keempat adalah peserta mampu untuk mendayagunakan jejaring kerja baik personal maupun organisasi untuk pencapaian kinerja. Nah, apa saja metode pembelajaran yang perlu disampaikan dalam waktu 9 JP, yaitu yang bisa saya desain dalam hal ini. Untuk materi pokok bahasan yang pertama tentang konsep jejaring dan berjejaring, maka subpokok bahasannya adalah Bapak sekalian harus mampu untuk memberikan penjelasan tentang apakah jejaring kerja itu, apakah berjejaring itu. Nah, ini tidak mudah, maka banyak pengkayaan-pengkayaan, sehingga metode yang perlu diberikan kepada peserta adanya diskusi interaktif dan adanya saling untuk memberikan suatu pemahaman tentang pengertian jejaring dan berjejaring kerja. Di sini Bapak sekalian akan bisa mengetahui dan akan bisa mengemas apakah jejaring kerja dan berjejaring kerja berdasarkan kesepakatan kelas tersebut. Durasi waktu yang bisa diberikan adalah kurang lebih 1 JP karena di sini terjadi sebuah interaksi konsep. Kemudian materi pokok bahasan yang kedua yaitu konsep analisis jejaring sosial, menganalisa jejaring kinerja. Nah, di sini saya berikan waktu agak lumayan meningkat yaitu 2 JP karena peserta harus mampu untuk memahami bermacam-macam tools atau alat-alat menganalisa, alat-alat untuk menyelesaikan sebuah permasalahan berhubungan dengan jejaring kerja. Di sini juga ada agenda keterkaitan dengan kepemimpinan transformasional. Bagaimana pejabat administrator tersebut mampu untuk mentransformasi terhadap program yang telah disepakati dalam 1 tahun anggaran. Nah, kemudian analisa ini adalah sekalian mencoba untuk menyampaikan beberapa macam, ada yang menggunakan analisis SWOT, kemudian ada yang menggunakan tentangguan masalah, fishbone, kemudian ada juga yang menggunakan berbagai macam pendekatan approach human kualitatif atau kuantitatif. Yang terpenting di sini adalah bahwa peserta mampu untuk mengemas apa yang menjadi program dalam penyelesaian tugas untuk pencapaian kinerja sehingga mampu untuk melakukan
dan mampu untuk melakukan komunikasi, strategi komunikasi yang sangat efektif antara anak buah staf dengan pimpinan yang memiliki sebuah power, bargaining power di dalam jabatan PKN. Sementara kita pada posisi pejabat administrator. Nah, materi pokok bahasan yang ketiga yaitu peserta harus mampu untuk melakukan pemetaan jejaring dan penata ulangan. Mengapa demikian? Maka jejaring kerja adalah membutuhkan adanya sebuah langkah-langkah yang harus disepakati. Pemetaan terjadi sebuah masalah, kemudian tiba-tiba yaitu adanya suatu perubahan program pada anggaran perubahan nanti. Maka di sini dibutuhkan adanya pemimpin yang selalu situasional dalam menghadapi situasi apapun. Pada pemetaan dan penata ulangan, maka durasi waktu agak lama yaitu 4 JP. Di sini Bapak sekalian bisa menggunakan metode pembelajaran, menyampaikan film, video, kemudian kasus yang sekarang sedang benar-benar menjadi perhatian bagi bangsa Indonesia, yaitu COVID-19. Bisa sekalian mencoba untuk melakukan pemetaan apa kira-kira yang perlu dilakukan bersama dengan stakeholder, bagaimana tentang ketersediaan para perawat dan dokter di rumah sakit, bagaimana tentang alat-alat untuk penanganan dan pencegahan tersebut, bagaimana anggaran yang tersedia. Nah, di sini membutuhkan waktu yang agak panjang. Silakan Bapak Ibu sekalian, teman-teman untuk mengemas dalam penataan dan pemetaan jejaring kerja tersebut. Yang terakhir yaitu materi pokok yang keempat, yaitu bagaimana pejabat administrator tersebut mampu untuk mendayagunakan jejaring kerja yang semata-mata untuk pencapaian misi organisasi dalam lingkungan penyelenggara pemerintahan daerah atau OPD-nya masing-masing. Kurang lebih waktu durasi yang kami desain yaitu 2 JP. Metodenya silakan sekalian, bisa diskusi interaktif, kemudian bisa juga merupakan shopping window, bisa juga menggunakan langsung mencari permasalahan yang pernah dilakukan oleh peserta. Hal ini akan juga memberikan pengkayaan terhadap peserta lainnya, mengadop apabila peserta satu dengan peserta lainnya bisa mampu untuk mengungkapkan apa yang telah dilakukan selama menjadi atau menduduki sebagai pejabat administrator atau pejabat pengawas sebelumnya. Demikian Bapak sekalian, strategi pembelajaran yang bisa sampaikan terhadap agenda 2 khususnya tentang materi pelatihan jejaring kerja. Dan untuk evaluasinya adalah Bapak sekalian bisa melakukan evaluasi secara langsung, kemudian ketika secara langsung tentang antusias peserta, respek peserta, responsibel peserta, dan terjadi diskusi kelompok, terjadi presentasi, kemudian ada umpan balik. Di sini peserta bisa kita lihat kompetensinya masing-masing, yaitu bisa dilihat bagaimana knowledge-nya, bagaimana skill-nya, dan bagaimana attitude-nya. Karena penilaian terdiri dari 3 variabel yaitu KSA, knowledge, skill, dan attitude. Demikian Bapak sekalian, dan akhir dari sebuah kesimpulan ini, jadilah pemimpin yang kolaboratif, jadilah pemimpin yang adaptif, dan ciptakan sinergisitas. Salam jejaring kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.